Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sister semua? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini sesuai janji aku di video sebelumnya, aku akan membahas atau menjelaskan lebih detail tentang Polycystic Ovary Syndrome. Dan kali ini aku ditemani sama anakku Aruhi Elmira namanya, dan dia baru berusia sekitar 3 bulan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, aku nggak akan bosan buat ngingetin kalian semua untuk klik tombol subscribe, terus comment, share, and like video ini supaya aku lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi kedepannya seputar PCOS dan pengendaliannya. Jangan lupa, karena like, share, comment, and subscribe itu bisa dilakukan dengan gratis. Kita mulai pembahasan tentang Polycystic Ovary Syndrome. Aku berharap banget kalau misalkan sister semua menyediakan sebuah catatan, karena mungkin aku akan menjelaskan ini secara perlahan. Oke. Polycystic Ovary Syndrome. Jadi ada dua nama dalam satu kondisi, tapi dengan skala yang berbeda gitu, antara polycystic ovary dan polycystic ovary syndrome, PCO dan PCOS. Jadi masih banyak yang salah paham atau masih tidak mengerti tentang bedanya polycystic ovary dan polycystic ovary syndrome. Kok bisa beda? Kan namanya sama. Ya, namanya memang hampir sama, tapi PCOS itu sudah menjadi sebuah sindrom. Sementara PCO itu masih gerbang awal istilahnya ya untuk menuju kepada PCOS, karena secara logika gampangnya seperti ini. Orang PCO tidak selalu PCOS, tapi mereka yang terkena diagnosis PCOS pasti mengalami PCO. Karena ada beberapa kondisi yang juga menyebabkan PCO selain tanda-tanda yang menyebabkan PCOS. Lanjut, tadi polycystic ovary, hanya sebuah diagnosis mengenai sel telur saja. Lalu sekarang polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome ini umumnya memiliki tiga tanda. Apabila sister semua memiliki 2 dari 3 tanda itu, dipastikan sisters mengalami polycystic ovary syndrome. Mengapa dibedakan? Karena PCOS sudah menjadi sindrom ya, yang artinya itu sudah, apabila sindrom itu kan sudah sangat melekat di badan, jadi sudah simptomatik ya, sudah simptomatik. Sementara PCO itu asimptomatik, jadi tanpa menunjukkan gejala kalau PCO ya, selain sel telur yang kecil-kecil. Sementara PCOS itu sudah simptomatik, artinya sudah melekatkan gejala-gejala ke dalam tubuh. Mohon maaf ya, karena Ruhi baru bangun tidur, jadi dia agak rewel gitu, maunya nemplok, gak mau ditaruh di stroller ataupun diajak main sama bapaknya. Oke, lanjut. Tadi gejala polycystic ovary syndrome yang pertama adalah PCO atau polycystic ovary. Iyalah, kalau misalkan nggak PCO nggak mungkin dinamain PCOS kan. Jadi iya, seperti yang aku bilang di awal, orang yang memiliki PCO belum tentu dia PCOS, tapi orang yang terkena PCOS sudah pasti dia PCO gitu. Yang kedua, selain PCO itu amenorrhea. Amenorrhea itu adalah dia tidak menstruasinya tidak teratur mungkin ya, atau mungkin tidak pernah menstruasi sama sekali. Jadi amenorrhea sekunder ini bisa dikatakan seperti riwayat aku kemarin gitu. Nah, yang ketiga ada hiperandrogen. Hiperandrogen ini, terlebih dahulu aku jelasin dulu tentang androgen. Jadi androgen itu adalah salah satu hormon laki-laki. Jadi kalau misalkan kita PCOS itu mengalami yang namanya hiperandrogen, berarti hormon laki-laki di tubuh kita itu terlalu tinggi. Gejala-gejala hiperandrogen itu seperti apa sih? Gejala hiperandrogen itu meliputi hirsutisme. Tanda-tanda hirsutisme itu berupa jerawat yang susah sembuh. Termasuk aku pribadi ini bekas-bekas jerawat masih betul-betul
nemplok banget ya di muka. Yang kedua itu tumbuhnya bulu-bulu halus yang berlebihan gitu. Kayak kalian suka lihat nggak sih perempuan-perempuan berkumis gitu, atau mungkin bulu ketiaknya berlebih, atau mungkin pubisnya juga berlebih, yang mana kalau misalkan kita habis cukuran itu numbuhnya lagi tuh cepet gitu. Nah itu salah satu bagian dari hirsutisme. Terus juga kita itu rentan rambut rontok ya. Ya emang sih dari sekian banyak gejala polycystic ovary syndrome yang aku alami, paling susah itu menangani rambut rontok yang aku nggak tahu harus pakai obat apa lagi gitu ya, harus ganti sampo apa lagi yang namanya rambut rontok itu, bahkan sampai sekarang gitu. Tapi ya kalau memang sudah melahirkan emang wajar gitu, semuanya ternyata rambutnya rontok. Nah kalau kita memiliki 2 dari 3 tanda yang menyeratkan kalau kita itu PCOS, ya berarti memang kita mengalami polycystic ovary syndrome. Kenapa 2 dari 3 tanda? Karena ada loh orang-orang yang mereka itu didiagnosis PCOS tapi haidnya teratur gitu. Berarti dia cuma punya PCO dan hiperandrogen. Tapi ada juga mereka tuh yang nggak ada kumisnya, bulu-bulunya normal gitu, rambut juga nggak rontok gitu, berat badan juga bahkan nggak berlebih gitu. Nah berarti mereka itu cuma gejalanya PCO amenorea gitu, PCO sama amenorea. Terus aku di bagian yang mana? Aku di bagian tiga-tiganya, karena aku amenorea iya, PCO iya gitu, hiperandrogen pun iya gitu. Cuma memang nggak sampai yang tebal gimana gitu kumisnya, enggak. Oh iya, terus gimana sih cara kita bisa tahu kalau kita itu punya kalau kita itu kena PCOS atau PCO, gimana sih kita bisa tahu? Apakah dengan mengira-ngira, oh setelah nonton video Bukos nih aku ternyata mengalami, oh berarti aku punya, ya nggak gitu juga gitu. Tetap harus melalui prosedur pemeriksaan dokter gitu. Jadi ada beberapa cara untuk membuktikan kalau misalkan kita itu kena PCO atau PCOS. Salah satunya adalah dengan melakukan USG. Biasanya USG yang paling detail dan akurat itu USG transvaginal ya. Jadi USG transvaginal itu berbeda dengan USG abdominal ya. Kalau abdominal itu kan di perut seperti orang-orang hamil. Kalau misalkan transvaginal itu biasanya dimasukkan ke vagina. Jadi alat USG-nya dimasukkan ke vagina. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa cek hormon di laboratorium. Biasanya dokter mengajukan surat rujukan, dokter memberi rujukan untuk cek hormon ke lab ke laboratorium yang menyediakan pengecekan untuk hormon. Hormon apa aja sih biasanya yang dicek? Hormon yang dicek itu meliputi LH, FSH. LH dan FSH itu penting banget. Luteal hormon dan follicle stimulate hormone. Luteal hormon itu adalah hormon yang memicu ovulasi, sementara follicle stimulate hormone atau FSH itu adalah perangsang folikel-folikel atau sel telur. Kalau misalkan LH dengan FSH itu 1:2, itu bisa dibilang PCOS. Terus berapa rujukan normal untuk LH dan FSH? LH dan FSH harus 1:1. Artinya LH tidak boleh melebihi 7, begitu pula dengan FSH tidak boleh melebihi 7. Selain LH dan FSH, yang harus dicek juga ada AMH, anti Mullerian hormone, atau secara bahasa gampangnya itu adalah cadangan sel telur. Biasanya orang-orang dengan PCOS itu AMH-nya lumayan tinggi-tinggi, jadi cadangan sel telurnya itu banyak. Tapi justru itu yang bikin kita sebetulnya kita itu terlalu subur gitu. Bukan kita nggak subur, tapi kita terlalu subur. Karena apa? Kita punya cadangan sel telur yang banyak gitu. Cuma saking banyaknya ya perkembangannya tidak optimal gitu, karena memang ada beberapa komponen yang tidak seimbang juga. Setelah itu, ini yang paling penting itu adalah HOMA-IR. Jadi kita itu biasanya orang-orang dengan polycystic ovary syndrome itu biasanya dia punya kecenderungan resistensi insulin, apalagi kalau misalkan dari faktor genetiknya ada keturunan diabetes atau mungkin hipertensi, seperti misalkan aku nih
ayahku hipertensi, keluargaku kebanyakan diabetes. Jadi tapi aku nggak termasuk resistensi insulin. Soalnya kenapa? Aku jauh dari kata obesitas gitu. Kalau kata dokterku sih begitu gitu, tandanya gampang kok katanya kalau misalkan mau tahu dia itu resistensi insulin apa enggak, kalau memang kita benar-benar nggak bisa untuk tes HOMA-IR gitu. Caranya gimana? Ya caranya lihat apakah dia berat badannya obesitas, apakah dia riwayat keluarganya ada diabetes dan hipertensi. Dia kalau misalkan iya, nggak bisa dipaling gitu katanya, nggak bisa dipaling kalau misalkan dia yang kena PCOS itu dia kena resistensi insulin. Tapi lebih baiknya memang kita nggak bisa nebak-nebak apa yang terjadi di dalam tubuh. Lebih baiknya kita memang harus memeriksakan diri, apalagi terkait hormon-hormonan kita nggak bisa asal tebak gitu. Jadi tetap harus ada bukti yang merujuk hipotesis itu. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, PCOS itu sebetulnya agak membingungkan ya, soalnya sampai sekarang belum diketahui pasti penyebabnya itu apa, faktor apa, juga tidak ada obat yang bisa dihasilkan untuk menyembuhkan PCOS gitu. Karena mungkin ya simptomatik itu udah melekat betul-betul dalam tubuh ya. Jadi memang kalau yang namanya simptomatik itu kan udah kambuhan kan, biasanya kambuhan gitu. Jadi ada sesuatu yang salah di hidup kita pasti kambuh lagi gitu. Ya, tapi di sini berdasarkan beberapa info yang aku baca, berdasarkan beberapa materi yang aku pelajari, polycystic ovary syndrome itu salah satunya bisa disebabkan oleh faktor genetik. Ya yang tadi yang kataku, kalau misalkan kita faktor genetik, keluarga kita ada yang memiliki diabetes, hipertensi seperti itu, terus kita juga tidak bisa mengendalikan pola hidup kita bisa terserang oleh polycystic ovary syndrome. Atau mungkin orang tuanya tidak ada yang punya riwayat diabetes. Kalau yang tadi kan faktor genetik, tapi misalkan gaya hidup kita, terus pola makan kita, pola pikir kita ya betul-betul, pola istirahat kita betul-betul tidak sehat. Nah, mungkin kalau itu bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi ada 2 faktor yang sampai sekarang ini baru ditemukan. Salah 2 berarti, bukan salah 1. Ada 2 faktor yang baru-baru ini disebut-sebut sebagai penyebab polycystic ovary syndrome, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor-faktor yang lainnya belum diketahui apa yang menyebabkan polycystic ovary syndrome. Oke, setelah tadi aku menjelaskan tentang LH, FSH, dan AMH serta HOMA-IR. Jadi yang selanjutnya harus dites, harus dicek di laboratorium untuk memastikan apa yang menyebabkan kita mengalami PCOS. Ada juga hormon progesteron, estrogen yang di dalamnya meliputi estradiol. Nah, kalau untuk estrogen ini, apabila estrogennya terlalu rendah, estradiolnya terlalu rendah, dia juga bisa memicu amenorea. Nah, tapi apabila estrogennya terlalu tinggi, dia juga bisa menyebabkan beberapa penyakit-penyakit yang masih berhubungan dengan PCOS, seperti misalkan kanker payudara dan sebagainya. Terus ada juga progesteron. Progesteron ini berhubungan dengan yang namanya oksitosin. Progesteron ini sih yang berpengaruh mengendalikan stres mungkin ya. Jadi ketika progesteron itu mengendalikan otak seseorang untuk mempunyai rasa cinta dan rasa benci. Jadi ketika penderita PCOS itu mengalami mood swing, bisa dipastikan dia hormon progesteronnya sedang buruk, maka dia tidak bisa memproduksi hormon oksitosin gitu. Sementara hormon cinta itu, hormon oksitosin itu bisa merangsang dan meningkatkan hormon progesteron. Ada yang namanya
PCO yang disebabkan oleh hiperprolaktinema. Apa itu hiperprolaktinema? Hiperprolaktinema itu adalah hormon prolaktin yang terlalu tinggi. Jadi hormon prolaktin itu adalah hormon yang biasanya ketika dia naik itu dalam masa menyusui. Jadi hormon prolaktin itu sangat dibutuhkan untuk menyusui. Nah, hormon prolaktin ini masih berhubungan dengan hormon progesteron yang mana sama-sama diproduksi oleh hormon oksitosin, hormon cinta tadi. Nah, apabila seseorang yang belum melahirkan atau tidak dalam masa kehamilan tapi memiliki hormon prolaktin yang tinggi, maka itu bisa menyebabkan amenorea. Karena seperti yang kita tahu, hormon prolaktin itu merupakan KB alami bagi ibu menyusui, dan bagi yang tidak menyusui itu bisa menghambat yang namanya menstruasi, bahkan bisa menghambat yang namanya kehamilan. Tapi hiperprolaktinema tidak sama dengan PCOS. Jadi meskipun ada yang dia juga menderita PCOS tapi dibarengi dengan hiperprolaktinema, maka penanganannya akan berbeda dengan PCOS yang memiliki resistensi insulin gitu. Selanjutnya, selain prolaktin yang harus dicek adalah tiroid. Nah, ada hipertiroid dan ada hipotiroid, tapi biasanya yang paling berpengaruh adalah hipertiroid. Untuk penjelasan hipertiroid dan hiperprolaktinema itu mungkin akan lebih detail aku bahas di video-video selanjutnya. Terus kenapa sih kok sel telur orang-orang PCO, sel telur orang-orang PCOS itu bisa kecil? Kenapa nggak bisa berkembang? Jadi begini kronologisnya. Ketika kita sedang dalam masa menstruasi, itu dari hari pertama menstruasi awal ke hari pertama menstruasi di bulan selanjutnya, itu ada yang namanya dari hari ke-8 sampai hari ke-14 itu ada yang namanya fase luteal atau fase ovulasi. Nah, bagi yang sel telurnya normal, dalam ukuran normal artinya semua hormonnya, semua komponennya mendukung untuk sel telurnya membesar, sel telur itu akan pecah, akan matang dan pecah sehingga dilepaskan oleh yang namanya indung telur dan bertemu dengan sperma di saluran tuba Fallopi. Nah, tapi karena sel telur orang-orang yang mempunyai PCO atau Polycystic Ovary Syndrome itu tidak bisa matang dan tidak besar, maka dia tidak bisa pecah dan tidak bisa keluar dari indung telur, sehingga akhirnya seberapa banyak pun sperma yang masuk, dia tidak akan bisa bertemu dengan sel telur. Seperti itu. Apa yang menyebabkan si sel telurnya itu tidak berkembang? Jadi yang menyebabkan sel telur tidak berkembang itu tadi, rendahnya follicle stimulate hormone atau FSH. Nah, rendahnya FSH ini juga bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seperti kurangnya asupan nutrisi yang bergizi, protein, atau mungkin ya semua hal yang kira-kira bisa merusak hormon, apalagi dengan mereka yang pola hidupnya tidak teratur, dengan berat badan yang obesitas, seperti itu. Ada lagi PCOS dengan LH tinggi. Nah, PCOS dengan LH tinggi ini apabila dia melakukan tes ovulation test, dia akan selalu memunculkan garis 2 seperti halnya orang yang ovulasi, tapi artinya dia semu. Nah, kenapa? Karena PCOS dengan LH tinggi cenderung memunculkan tanda-tanda seperti ovulasi, tapi sebetulnya tidak, karena ketika kita ovulasi, hormon LH kita itu, luteal hormonnya itu memang sedang berada dalam puncaknya gitu. Sementara untuk orang-orang PCOS dengan LH tinggi, hanya hormonnya saja yang hanya hormon LH-nya saja yang ada di atas, sementara FSH-nya dia sangat kurang. Itu tadi kenapa aku menyebutkan LH dan FSH itu harus 1 berbanding 1. Tidak bisa LH lebih tinggi daripada FSH, karena kalau itu terjadi ya akan dinamakan Polycystic Ovary Syndrome gitu. Terus bukannya tadi ada orang-orang dengan PCOS dengan haid yang normal, bukannya setiap haid itu menandakan ovulasi? Sebenarnya nggak juga sih. Jadi dalam perempuan normal, siklus normal dengan tidak ada diagnosis apapun, ya memang
menstruasi disertai dengan ovulasi. Tapi di orang-orang dengan diagnosis polycystic ovary syndrome atau ringannya PCO, itu mereka tidak menentu, tidak selalu, tidak serta-merta yang namanya haid itu ovulasi, karena sesungguhnya haid itu tidak ada hubungannya dengan ovulasi. Hanya ovulasi ada dalam tengah-tengah masa haid, masa siklus haid itu gitu. Jadi terus kalau misalkan menstruasi itu belum tentu ovulasi, dari mana darah menstruasi dihasilkan? Nah, ini yang masih sering terjadi salah paham di antara para sister semua. Masih banyak banget yang memaknai kalau misalkan menstruasi itu adalah hasil pecahan telur yang gagal dibuahi. So, itu betul-betul salah. Yang benar adalah ketika kita dalam masa siklus menstruasi, misalkan nih, aku haid tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 hari ya, sampai tanggal 7 Januari. Sampai tanggal 7 Januari. Setelah itu aku haid kembali pada tanggal 1 Januari sampai 1 Februari sampai 7 Februari berikutnya. Nah, di 8 sampai 14 hari setelah haid, setelah aku haid artinya 2 minggu setelah haid, itu akan ada masa ovulasi. Nah, dalam fase itu juga setelah haid, selama haid selesai sampai menunggu haid kembali datang, sambil menunggu sel telur berovulasi, di dalam rahim akan ada yang namanya penebalan dinding rahim. Kenapa ada penebalan dinding rahim? Itu digunakan untuk persiapan menjelang masa kehamilan. Nah, karena rahim kita itu kan elastis ya, dia sangat tipis dan ukurannya di luar kehamilan itu kurang lebih 3-4 cm. Nah, ketika masa menstruasi selesai, dia akan kembali menebal, untuk mempersiapkan kalau di masa ovulasi ini ada pertemuan antara sel telur dan sperma dan terjadi pembuahan yang nantinya bisa menyebabkan kehamilan. Maka penebalan dinding rahim ini akan menjaga embrio tersebut agar tidak tergerus oleh ligamen-ligamen, jadi supaya tidak dianggap benda asing gitu, tidak dianggap benda asing oleh komponen-komponen rahim lainnya. Jadi cukup untuk menghindari benturan, cukup untuk menghindari kayak guncangan-guncangan. Nah, itu adalah kegunaan dari penebalan dinding rahim. Dan ketika fertilisasi atau pembuahan itu terjadi, maka dinding rahim ini dalam siklus selanjutnya kembali meluruh dan menjadi darah menstruasi. Jadi jangan lagi beranggapan kalau misalkan menstruasi adalah sisa dari sel telur yang tidak pecah, yang tidak matang atau tidak ovulasi. No, ketika kita menstruasi, sel telur tetap ada pada tempatnya dan tidak bergerak sama sekali kecuali ada perubahan hormon seperti itu. Oke, sister semua, kayaknya video kali ini, karena ini hanya memperkenalkan PCO dan perbedaannya dengan PCOS berdasarkan dari sumber-sumber yang telah aku baca dan pelajari sebelumnya. Jadi kayaknya video ini dicukupkan sampai di sini, dan kalau misalkan ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap share, like, comment, and subscribe channel ini sebagai dukungan terhadap para sister semua yang sedang menanti garis 2. Dan untuk video selanjutnya, insya Allah aku akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian awal bagi PCOS dengan amenorrea. Jadi nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2.